Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berada di majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian, dan kita kembali mengkaji fikih dasar dalam mazhab Syafi'i. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu ini pelan-pelan bisa kita amalkan dan dianugerahkan lagi ilmu-ilmu yang baru yang bisa terus memperbaiki diri kita. Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Siapa yang dapat petunjuk, maka Allah akan terus memberikan kepadanya petunjuk lagi setelah dia itu mengamalkannya. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar terus, ilmu makin bertambah dan bisa kita terus amalkan. Baik, buletin yang kita miliki sudah sampai 5 edisi. Berarti kira-kira 5 atau 7 pertemuan ini sebenarnya sudah kita lalui. Yang ikut dari pertama coba ngacung, coba ikut dari pertama sekali. Nah, yang ikut dari separuh pertemuan, kayak yang baru hadir hari ini, wah banyak juga berarti. Saya mau kasih ujian tapi nggak jadi kalau gitu. Ada baru-baru. Kita sudah bahas apa dari awal? Balik, tanda balik. Ada berapa kemarin? Ibu nanti lihat ringkasannya di sini ya. Ringkasannya itu di buku ini buku aslinya. Terus yang di buletin itu penjelasan. Terus misalnya jenengan nggak hadir satu pertemuan, itu akan rugi nanti, karena ini pembahasannya berlanjut. Bagian tidak hadir sebenarnya ada rekamannya di Facebook, tapi nanti kalau kajiannya numpuk ya scrolling ke bawah makin banyak, namun ada rekamannya. Makanya kita belajar secara sistematik seperti itu. Yang pertama tanda balik. Tanda balik kemarin ada berapa? 3. 1 mimpi basah. 2 haid. 3 umur berapa? 15 tahun. Setelah itu ini kayaknya ibu-ibu sebagian bisa masuk sini juga sebenarnya. Kalau misalnya nggak cukup muter sana bu, sini bisa. Tanda balik. Setelah itu kita bahas istinja. Lalu rukun wudhu. Rukun wudhu ada berapa? Rukun wudhu ada berapa? 6. Ini ingat terus nih ya, 6. 1 niat. 2 basuh wajah. 3 basuh tangan sampai siku. 4 mengusap kepala, kalau di dalam buku itu sebagian kepala. Terus yang kelima basuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib berurutan. Itu 6 yang kita sudah bahas. Terus setelah rukun wudhu, sebelumnya ada pembahasan air.
Air itu kita bagi jadi dua, air sedikit, air banyak. Sedikit patokannya berapa liter? Di bawah 200 liter atau 2 kullah. Kurang dari 200 liter. Kalau air banyak berarti sudah mencapai 2 kullah atau lebih. Itu air. Ini saya akan singgung lagi tentang masalah air. Saya akan ulang lagi nanti di pembahasan wudhu nanti yang kita bahas hari ini. Terus setelah air, kemudian kita bahas tentang sebab mandi junub atau mandi wajib. Ada berapa? Ada berapa? 6. 1. Bertemunya 2 kemaluan. 2 keluar mani. 3 haid. 4 nifas. 5 melahirkan. 6 meninggal dunia. Setelah itu rukun mandi. Rukun mandi kemarin ada berapa? 2. 1 niat. 2 meratakan air ke seluruh badan. Ingat, kalau kita bahas rukun berarti ini yang wajib. Nanti tinggal tambah yang sunnah. Wajib ini diperhatikan dulu, yang rukun dulu. Ini sama dengan ini, rukun dulu. Rukun ibu nggak penuhi, sudah mandi, wudhunya nggak sah, mandinya nggak sah. Mandi ada 2. Nah, itu yang kemarin kita bahas rukunnya. Ada niat, kemudian meratakan air ke seluruh badan. Nah, kemarin kita lihat hadis-hadisnya lagi. Ada yang menunjukkan mandi yang sempurna. Diawali misalnya kemarin membersihkan kemaluan, terus berwudu, terus setelah wudhunya sempurna. Kemarin ada 2 cara, Nji. Ada hadis dari siapa kemarin? Aisyah sama Maimunah. Itu 2 cara yang berbeda. Yang satu itu wudhunya cuma sampai kepala, kemudian nyiram air ke seluruh badan. Yang satu wudhunya seperti biasa sampai kaki. Baru kemudian ya kita berwudhu sempurna, lalu siram air lagi ke seluruh badan. Nah, sekarang diulang lagi oleh penulis Safinatun Najah, wudhu lagi. Sekarang kita lihat syarat-syarat wudhu yang seperti ada di buletin dan di buku. Kalau di buku itu halaman 16. Syarat sah wudhu. Ada yang belum dapat buletin hari ini? Lihat syarat sah wudhu. Kemarin kan kita sudah lihat rukun wudhu itu ada 6. Nah, sebelum masuk wudhu, ibu harus penuhi ini syarat-syarat sah wudhu dulu. Saya sebutkan di sini ada 10 ya. Kita baca dulu. Syarat sah wudhu ada 10. 1. Islam. 2. Tamyiz. 3. Suci dari haid dan nifas. 4. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. 5. Tidak ada zat yang dapat mengubah air di anggota badan yang dibasuh. 6. Mengetahui syarat wajib wudhu. 7. Tidak meyakini syarat wajib wudhu sebagai sunnah. 8. Air yang digunakan suci dan menyucikan. 9. Telah masuk waktu sholat. 10. Al-muwalah. Al-muwalah ini saya jelaskan. Bagi orang yang selalu berhadas. Baik. Sekarang kita lihat satu demi satu. Sebelum masuk catatan dalil, lihat di situ di buletin. 1. Islam.
Berarti berwudu baru punya pengaruh kalau Islam terlebih dahulu. Orang kafir tidak diwajibkan untuk berwudu. Yang kedua, tamyiz. Nah, ini tamyiz. Ada istilah apa? Tamyiz. Orangnya itu namanya mumayyiz. Tamyiz itu sifat. Tamyiz ini sebelum balik, Bu. Sebelum balik. Itu ketika anak bisa membedakan baik buruk. Gampangannya gini, kalau masalah wudu berarti ia sudah tahu ini wudu, ini bukan wudu. Ya. Kalau sholat dia tahu, oh ini suara azan, yang ini bukan azan. Sudah tahu seperti itu. Berarti sudah bisa membedakan. Tamyiz secara bahasa artinya membedakan. Berarti sudah bisa membedakan. Ingat, ini sebelum balik. Usia tamyiz ini sebelum balik. Dia sudah bisa membedakan apa? Ya sudah tahu cara wudu. Sudah tahu cara wudu. Walaupun dia ini belum balik ini. Karena balik kan kemarin ada 3 tanda. Ya. Anak baru usia 5 tahun, 6 tahun kan bisa diajarkan wudu, bisa praktekkan langsung. Itu namanya usia tamyiz. Berarti kalau di bawah tamyiz belum dianggap karena dia masih main-main dengan air. Yang namanya bocah yang belum paham. Mau pergi sholat, oh sudah, yang penting keran nyala aja sudah. Misalnya. Dia tahu orang tuanya setiap mau pergi sholat nyalakan keran. Dia tahunya kayak gitu. Berarti belum tamyiz itu. Kalau dia sudah tamyiz itu ketika sudah tahu nih, oh ini wudu kayak gini nih. Kemarin bapak atau ibunya ngajarin langsung kayak gini bisa dia praktekkan. Walaupun belum apa? Balik. Nah, tamyiz ini tadi wudunya sudah dianggap. Terus kalau dia kumandangkan azan saja, azan itu syaratnya cuma tamyiz saja. Misalnya ada bocah kecil, anak kecil, boleh nggak dia kumandangkan azan? Syaratnya ini tamyiz. Bukan syaratnya nunggu dia balik. Jadi anak kecil masih boleh kumandangkan azan, syaratnya apa? Tamyiz. Bahkan anak kecil bisa jadi juga imam sholat. Syaratnya juga apa? Tamyiz. Bisa jadi si bocah ini hafalannya lebih banyak daripada ibu-ibu. Terus mimpin, ini bukan ngece ya. Dia mimpin sholat itu. Ibunya hafal kul-kul saja gitu misalnya. Terus anak ini hafal amma yatasa'alu gitu. Jadi imam bagi ibu misalnya. Sudah dek, kamu maju aja jadi imam. Sah atau tidak? Sah. Syaratnya apa? Tamyiz, nggak nunggu dia balik. Gitu, masih boleh. Jadi syarat tamyiz itu seperti itu. Beberapa ibadah tamyiz, syarat tamyiznya sudah diperoleh, sudah bisa ya melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Usia tamyiz di sini. Jadi ingat ada tamyiz, ada istilah balik. Kalau balik lebih lagi. Balik tadi punya tanda tadi, mimpi basah sudah, mimpi basah sudah, datang bulan, atau usianya tadi berapa? 15 tahun. Nah, terus lihat suci dari haid dan nifas yang ketiga. Ya, suci dari haid dan nifas. Artinya gini,
disyaratkan untuk wudhu itu sah, penghalang-penghalang itu hilang dari orang yang ingin berwudhu. Di antara penghalangnya itu adalah haid dan nifas. Berarti adanya haid dan nifas, dia mau berwudhu berulang kali pun itu tidak dianggap jadi suci. Ya, dengan adanya haid dan nifas, dia mau berulang kali wudhu sampai 1000 kali pun wudhunya misalnya, darahnya belum berhenti, tetap masih dianggap belum suci. Nanti di sini ada penjelasan di poin nomor 2 nanti dalam buletin itu saya akan jelaskan. Gimana kalau wanita haid itu wudhu? Apakah kalau mau beranjak tidur ya dianjurkan juga untuk berwudhu? Ya, nanti kita akan lihat. 4. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Tidak ada yang menghalangi. Contohnya apa, Bu? Contohnya apa? Kutex. Kalau makeupnya 1 cm gimana? Halangi nggak itu? Halangi nggak? Kalau halangi berarti dibersihkan dulu. Ibu nggak usah tanya, saya itu Ustadz saya sulit bersihkan, nggak bawa apa ini cleanernya itu apa, Bu? Saya nggak ngurus itu, Bu. Itu urusan ibu. Ibu pakai itu ya cari sendiri solusi sendiri. Jangan tanya saya. Saya nggak bawa gimana? Resikomu nggak bawa. Pokoknya seperti itu. Disuruh yang menghalangi kulit ini, ya sesuatu yang menghalangi misalnya ada cat, ya misalnya kalau ada anak sekolah itu tip X misalnya tertutup sini membentuk permukaan baru, maka tidak boleh. Itu ada, harus dihapus dulu. Nah, ini yang solusi yang sulit ini kalau itu sulit dihapus. Seperti misalnya tato misalnya, itu baru saya sulit jawab. Kalau adanya tato kan nggak bisa itu dihapus seketika juga. Ada cara tertentu misalnya ada yang punya solusi untuk itu. Maka solusinya tetap dia sholat dengan keadaan seperti itu. Nanti kewajibannya taubat dalam hal ini. Terus yang kelima, tidak ada zat yang dapat mengubah air di anggota badan yang dibasuh. Contohnya apa nih yang ke nomor 5 ini? Tidak ada yang dapat mengubah air. Contoh di sini masih ada sabun. Ya, sabun ini jangan bercampur dengan air yang ada yang kita ingin gunakan saat wudhu. Sabunnya dihilangkan dulu, baru kemudian kita berwudhu. Karena nanti ketika sabunnya ada, kemudian kita berwudhu, akhirnya ada air yang tidak mutlak lagi yang kita gunakan. Nanti pada poin yang berikutnya saya akan jelaskan tentang air-air di sini, macam-macam air. Yang keenam, mengetahui syarat wajib wudhu. Berarti yang kita pelajari 10 poin ini dia wajib tahu. Terus yang ketujuh, tidak meyakini syarat wajib wudhu sebagai sunnah. Ini wajib diyakini sebagai suatu yang wajib. Dari 10 poin yang kita bahas ini. Nah, terus yang ke-8, airnya suci dan menyucikan. Ini air ini. Kemarin cuma dibahas air sedikit dan air banyak. Air dalam mazhab Syafi'i, airnya apa tadi? Suci dan menyucikan. Ingat ya, di sini ada 2 sifat. Airnya itu suci secara zat, boleh kita sentuh. Menyucikan berarti sudah suci, bisa mengangkat hadas. Bisa mengangkat hadas. Ada yang suci tidak bisa mengangkat hadas, ada. Nah, kita sekarang bahas ada macam-macam air dulu. Kemarin baru dibagi sedikit dan banyak. Sekarang macam air menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama air suci dan menyucikan. Ini macam-macam air ya. Air suci dan menyucikan. Ini namanya air mutlak. Air mutlak itu Bu, air yang masih asli. Walaupun ada yang rasanya tawar, ada yang rasanya asin atau payau, namun masih asli.
Nggak kecampur-campur apapun. Contohnya air apa berarti? Air mutlak ini Bu. Air hujan masuk nggak? Masuk. Air pam masuk nggak? Padahal ada kaporitnya. Gimana? Masuk nggak? Masuk. Karena ibu nggak sebut air kaporit. Ibu masih sebut apa? Air. Beda kalau kaporitnya yang banyak situ. Airnya jadi nggak terlihat jelas. Kaporit tujuannya apa, Bu? Hah? Apa kaporit tujuannya? Menjernihkan itu maksudnya apa? Mengendapkan kotorannya di bawah. Bukan langsung kotorannya hilang, kotorannya ditaruh di bawah. Saya nggak usah bahas kimia nanti. Pada bingung nanti. Anak sosial semuanya kan, bukan anak MIPA. Air mutlak. Air hujan masuk. Air laut masuk nggak? Masuk. Berarti boleh nggak wudhu dengan air laut? Boleh saja. Kalau mau. Ya, asin. Air payaunya bisa. Ya, air sungai, mata air boleh. Air-air yang masih murni itu. Ini namanya air mutlak. Ini sudah secara otomatis boleh digunakan wudhu, boleh digunakan untuk mandi junub. Makanya Bu, sebelum itu pakai sabun dan yang lain-lain. Misalnya kemarin yang kita bahas mandi, kalau mau melihat sahnya, walaupun sebagian ulama masih membolehkan, gunakan air mutlak dulu sebelum ibu gunakan sabun. Artinya wudunya pakai air mutlak dulu, air biasa. Terus guyurkan atau ratakan air ke seluruh badan dengan air mutlak dulu. Baru setelah itu ibu memakai sabun, itu belakangan. Yang penting sudah terpenuhi syaratnya dulu, rukunnya dulu itu yang kita bahas. Air mutlak dipakai dulu. Walaupun sebagian ulama katakan masih boleh mencampur air tadi dengan air sabun seperti yang kita bahas terakhir kemarin dari hadis Asma, dicampur dengan daun bidara. Kalau zaman ini itu berarti dicampur dengan sabun. Namun baiknya dipisah itu lebih baik. Terus ada air jenis yang kedua. Nanti masuk di sini air mutlak ini termasuk air yang dipanaskan ya. Pakai heater atau pakai ya cara-cara yang lainnya. Air yang dipanaskan itu masuk air mutlak. Sepakat ulama Syafi'i, air yang dipanaskan tadi sah untuk digunakan. Jadi nggak ada pertanyaan lagi, saya boleh mandi junub nggak dengan air panas? Jawabannya apa? Boleh nggak? Boleh. Terus yang kedua, airnya suci dan tidak menyucikan. Airnya suci namun tidak menyucikan. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada beberapa contoh di sini. Contohnya air musta'mal. Yaitu air bekas bersuci. Airnya suci. Ini habis wudhu nih, ibu nampung lagi air tadi misalnya. Airnya suci namun tidak menyucikan. Artinya disentuh masih boleh. Namun kalau untuk angkat hadas nggak bisa. Ini dalam mazhab Syafi'i. Air mustakmal tidak lagi digunakan untuk bersuci lagi. Tidak lagi digunakan untuk wudhu, tidak lagi untuk mandi. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, la yaktasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang sedangkan dia dalam keadaan junub.
Karena airnya di sini jadi bekas bersuci, tidak boleh lagi digunakan untuk selanjutnya berarti. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Walaupun sebagian ulama menggolongkan air mustakmal tetap air suci dan menyucikan. Artinya masih boleh digunakan. Ada lagi istilahnya yang kedua, ini air mustakmal ya, yang berikutnya lagi masih suci dan menyucikan juga. Ada air kemasukan benda suci. Air jadi berubah karena kemasukan benda suci. Contohnya apa, Bu? Air teh. Apalagi air sabun, sabunnya dominan di situ. Air teh, air sabun, suci enggak? Suci. Namun kalau digunakan lagi misalnya air sabun ini sudah jadi sabun, terus ibu gunakan lagi untuk berwudu, untuk mandi, tidak bisa. Sifatnya tadi apa? Suci namun tidak menyucikan. Beda. Nah sekarang sudah berapa air tadi? 2. Yang ketiga air najis. Berarti ini tadi ada air mutlak, kemasukan najis. Lantas airnya berubah bau, rasa atau warnanya menjadi najis. Nah ini saya jelaskan dulu tentang air najis ini. Sekarang kita lihat air najis ya. Air najis biasa kalau ulama Syafi'iyah bahas air najis itu karena 2 sebab, dilihat dari ukuran air. Ini najis masuk. Kemarin standar 2 kullah, berapa liter 2 kullah? 200 liter. Ini taruhlah airnya cuma 10 liter saja. Najisnya 1 mili. Nah, sedikit nggak? Sedikit nggak, Bu? 1 mili 1 tetes saja itu. Masuk di air 10 liter tadi. Najis, misalnya kencing. Berubah atau tidak, Bu? Ya. Paling jadi melebur kan? Kalah dia dengan air yang suci tadi. Maka di sini kalau dalam mazhab Syafi'i, walaupun tidak berubah tetap dihukumi najis. Ini airnya sedikit. Walau tidak berubah, hukumnya apa? Tetap najis. Kita lagi belajar fikih Syafi'i ya, jadi saya sampaikan apa adanya ini. Maka kalau praktek di masyarakat, Bu,
ada cipratan kencing masuk ke dalam bak, baknya itu kurang dari 200 liter, maka langsung dibuang air tadi. Alasannya karena penjelasan ini, dan itu lebih menunjukkan hati-hati, kehati-hatian. Sudah langsung dibuang aja. Namun kalau airnya banyak, misalnya sini 250 liter, najisnya masuk. Sini dilihat najisnya gimana, pengaruh atau tidak. Kalau 250 liter berarti sudah lebih dari 2 kulah kan? Maka kalau dalam mazhab Syafi'i dirinci, lihat. Dengan adanya najis ini, airnya berubah enggak? Kalau berubah dilihat dari sisi apa? 3. Bau, rasa, warna. Salah satu ya. Ini enggak diuji semua. Bau, rasa, warna. Maka kalau berubah dengan adanya najis ini masuk pada air yang lebih dari 2 kula, maka dihukumi najis. Namun kalau tidak berubah karena najisnya sedikit, kalau tidak berubah maka jadi tidak najis. Gitu. Berarti air yang ibu gunakan, perhatikan itu. Airnya gimana? Syaratnya kan harus suci dan menyucikan. Masalahnya kalau kita punya air cuma sedikit ini, pengaruh dengan najis, bertemu saja. Ini cuma sekedar bertemu lah yang pertama ini. Cuma ini masuk aja, bertemu aja, najis dengan air langsung jadi najis. Nggak lihat perubahan. Berat nggak yang pertama ini? Ini berat ini. Namun kalau yang kedua, oh berarti bak air ibu buat terus dibawa di atas 200 liter, aman terus itu. Ada air kencing yang nyiprat di situ, dia nggak perhatikan tadi, karena itu sulit berubah. Apalagi cuma sedikit. Amannya seperti itu. Ya kalau sekarang pakai shower sudah aman-aman saja ya. Aman-aman aja berarti, selesai. Ini berarti di desa aja ini berlaku kalau kau pakai bak air. Ya, ini nggak perhatikan kayak gitu kalau orang kota. Iya kan Bu? Iya, aman aja. Airnya cuma turunnya dari shower kok nggak ada ini tampung-tampung. Selesai. Berarti ini kayak percuma dibahas ya untuk orang kota ya. Ya sudah paham ini Bu? Sudah. Berarti yang resikonya paling berat kalau airnya gimana? Airnya sedikit, kurang dari 2 kula. 2 kula berapa liter? 200 liter. Berarti sekitar tadi ada 10 liter seterusnya. Namun kalau airnya banyak, nah ini. Dilihat nanti berubah ataukah tidak berubah. Berubah itu dilihat dari apa saja? Bau, rasa, warna. Itu. Nah, dasar ini Bu, yang ini nih. Ini yang dijadikan dasar yang MUI gunakan untuk memutuskan tentang vaksin kemarin. Vaksin rubella itu. Karena dalam prosesnya dia bersentuhan dengan najis. Najisnya itu karena ada sistem situ enzim babi. Ya. Karena cuma sekedar bersentuhan saja langsung dihukumi apa? Najis. Jadi pahami fatwa itu kayak gitu. Ceritanya kok bisa kayak gitu? Nah,
aslinya ceritanya dari sini. Karena background ulama MUI itu adalah mazhab Syafi'i. Namun karena kondisi darurat, nah itu kan fatwa selanjutnya, karena kondisi darurat ya, mempertimbangkan maslahat ya, maka hal ini dikatakan darurat, tidak ada cara lain lagi, maka MR itu masih boleh digunakan. Pertimbangannya seperti itu. Terus yang berikutnya lagi, saya belum bahas di buletin, ini masih panjang nih. Terus yang ke-9 dan 10. Berarti tadi pembagian air, kesimpulannya ada berapa air di situ? 3. 1. Suci dan menyucikan. 2. Air suci dan tidak menyucikan. 3. Air najis. Sebenarnya ada satu air lagi, air suci air suci dan menyucikan namun makruh, yaitu air yang terkena terik matahari. Air yang terkena terik matahari, air musyammas. Namun dalam mazhab Syafi'i terdapat beda pendapat. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, air yang terkena terik matahari masih sah untuk digunakan untuk suci dan menyucikan tadi. Makanya saya nggak bahas. Jadi cuma 3 ini saja. Terus lihat yang berikutnya, poin ke-9 apa syarat sah wudu? Apa Bu? Masuk waktu sholat. Yang ke-10 al-muwalah. Nah ini yang paling bingung ini pembahasannya. Perhatikan Bapak Ibu, ini masalah ibu ini, bukan masalah saya. 9 apa tadi? Telah masuk waktu sholat. Yang 10 al-muwalah. Saya jelaskan dulu Bu, ini kaitannya nanti untuk orang yang punya hadas terus menerus. Punya hadas terus menerus. Contohnya apa Bu? Punya hadas terus menerus. Ibu dulu bicara tentang ibu dulu apa coba? Nah, bisa keputihan, apa lagi? Istihadhah. Ya Allah, ibu sudah kenal darah yang kaitannya dengan hukum belum ini? Sebenarnya nanti setelah ini, tapi perkenalan dulu. Darah yang kaitannya dengan hukum kalau ibu-ibu itu ada 3. Apa saja? Haid, nifas, terus istihadhah. Nah ini istihadhah, ini bahasan istihadhah. Darah penyakit. Harus tahu 2 ini nih. Saya berikan contoh ya. Contoh ini tadi apa? Untuk yang berhadas terus menerus. Contohnya apa Bu? Contohnya apa? 1. Ada situ keputihan. Keputihan najis nggak Bu? Kaidahnya Bu, setiap sesuatu yang keluar dari 2 jalan dihukumi najis. Selesai itu pembahasannya. Kaidah itu. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan dihukumi najis kecuali 1, mani. Mani suci. Yang lainnya semuanya najis. Namun mani ketika keluar walaupun suci disuruh mandi besar. Namun kalau yang lainnya nanti berwudu. Keputihan. 2. Apa lagi? Istihadhah. 3 apa lagi? Yang kencing terus menerus penyakit. Saya tulis saja yang kencing terus menerus. Maka yang punya masalah seperti ini 9 dan 10 ini dia lakukan. Tahu maksudnya Bu? Dia kalau berwudu itu kalau sudah masuk waktu sholat. Untuk dia sholat. Misalnya jam zuhur itu 11:30. Dia nggak boleh wudu jam 11. Paham ya? Nggak boleh wudu jam 11. Istihadhah masih tetap sholat nggak? Kok bingung ini ibu ini, ya Allah.
Istihadah masih tetap sholat nggak? Haid? Tidak. Kalau keputihan? Sholat. Walaupun yang keluar najis. Beda. Kenapa kok dibedakan dengan haid? Yo beda. Ini punya masalah sendiri, ini punya masalah sendiri. Dibanding dengan haid. Nah lihat, maka 9-10 dia lakukan. Apa yang satu? Tunggu masuk waktu sholat dulu, baru boleh berwudu untuk sholatnya. Sholat zuhur 11.30 misalnya azan. Ibu nggak bisa wudu jam 11. Untuk sholat zuhurnya jam 11.30 nggak bisa. Karena waktu sholat belum masuk. Kenapa demikian? Antara jam 11 sampai 11.30 masih ada 30 menit. Kemungkinan darah keluar lagi. Itu. Yang kedua, al-muwalah. Muwalah ini artinya apa? Tidak boleh ada jeda. Jadi sudah wudu, langsung sholat. Kecuali kalau ada hajat ketika itu. Misalnya saya masuk masjid. Nah itu nunggu. Kita masuk masjid nunggu. Sudah wudu, dengar azan dulu, masih nunggu sholat, baru sholat zuhur dilaksanakan. Mungkin nunggu 15 menit tidak masalah. Karena punya kebutuhan di situ. Al-muwalah tadi artinya apa? Tidak ada jeda. Jadi sudah wudu, langsung mengerjakan sholat. Kenapa demikian? Biar nanti nggak ada yang keluar di tengah-tengah nunggu tadi. Namun kecuali kalau ada hajat tadi, nunggu kita di masjid misalnya, nunggu antara azan, nunggu iqomahnya butuh waktu 10-15 menit, nggak masalah. Namun dua ini harus ada. Berarti nanti datang sholat asar lagi, Bu. Wudu lagi enggak? Enggak tidur, enggak kentut, enggak lakukan yang lain-lain. Namun karena dia ada istihadah ini misalnya, tetap ulangi wudu. Masuk maghrib, ulangi lagi wudunya. Masuk isya, ulangi lagi wudunya. Kecuali kalau untuk sholat sunnah. Satu wudu bisa beberapa sholat sunnah. Misalnya bangun tahajud, cukup di awal aja pertama. Setelah itu sholat tahajud mau dua dia sampai 11 rakaat misalnya rampung, nggak masalah. Namun yang berbeda tadi untuk sholat apa ini? Wajib. Wajib dengan sholat sunnah beda. Ini perlakuannya. Nanti ada hadisnya sini kita temu ya. Namun ini dipahami dulu. Jadi bagi orang yang berhadas terus menerus, syarat sah wudunya perhatikan nomor 9 dan 10. Berarti ini yang punya ini penyakit ini juga. Yang terakhir nih ya, kencing terus menerus. Dia lakukan 9 dan 10 juga. Tetap sholat nggak? Tetap. Nanti ditambah lagi dia pakai sesuatu untuk menghalangi kencingnya menyebar. Pakai apa berarti? Nah, yang penting dia ketika masuk sholat wudu. Setelah masuk waktu sholat wudu. Di tengah-tengah sholat keluar, gak masalah, tinggal lanjut saja. Karena kalau disuruh ulang lagi, seperti itu akan diulang berapa kali coba? Syariat Islam bawa kemudahan. Lihat kondisi Bu Islam itu. Gak persulit orang di situ. Karena punya penyakit. Paham ya? Jadi saya ulang. Orang yang berhadas terus menerus, yang contoh-contohnya ini, lakukan nomor 9 dan 10. Yang 9 apa? Telah masuk waktu sholat, baru dia berwudu. Untuk sholat apa? Wajib. Jadi nggak sebelum waktunya. Terus yang kedua, al-muwalah. Tidak ada jeda. Antara dia wudu dengan melaksanakan sholat tidak terlalu lama di situ. Langsung. Sudah paham ini? Dua ini? Baik. Sekarang lihat rinciannya. Nanti ada cara-caranya juga lebih rinci dalam catatan dalil. Lihat catatan dalil pertama tentang yang wudunya tidak sempurna. Tadi kan disuruh yang berwudu jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi masuknya air. Ya. Apa dalilnya? Lihat.
ada hadis yang membicarakan ancaman bagi orang yang tidak berwudu dengan sempurna. Dalilnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata, kami pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam suatu safar. Kami lalu menyusul beliau dan ketinggalan sholat, yaitu sholat asar. Kami berwudu sampai bagian kaki hanya diusap saja, tidak dicuci. Padahal kaki disuruh apa, Bu? Kaki disuruh air dikumpulkan, dicuci itu kaki. Namun yang dilakukan sahabat cuma diusap, tangannya basah. Ya, terus diusap gini saja karena saking buru-burunya. Nah, sudah. Karena saking buru-burunya, ada bagian berarti yang tidak kena air. Maka langsung ketika itu lalu beliau SAW memanggil dengan suara keras. Nabi SAW memanggil para sahabat dengan suara keras karena para sahabat ini harusnya sudah paham. Maka ingat, Nabi SAW itu kalau nasihati orang kadang lihat kondisi. Ada yang belum paham dengan ada yang sudah paham, penyikapannya berbeda. Arab Badui masuk masjid, kencing di pojok masjid, Nabi nggak marahi. Nabi biarkan dia kencing sampai selesai. Karena Arab Badui nggak paham. Dikira bebas saja seperti dia di luar gitu. Masuk masjid, di pojok masjid, itu kencing. Nabi nggak marah di situ. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Biarkan itu sampai selesai. Para sahabat sudah berdiri nih mau mukul ini Arab Badui. Ini apa-apaan kencing di masjid? Nabi biarin. Sampai selesai, Nabi SAW suruh para sahabat itu ambil air, siram kencing itu. Sekarang kalau kita lihat dari cara Nabi SAW menunjukkan beliau cerdas dalam hal menasihati orang. Coba, apa ada orang yang pernah kencingnya disuruh berhenti tiba-tiba? Coba. Ada? Nggak ada kayak gitu. Stop kamu. Oh, kalau suruh stop di situ dia pindah lagi, belum selesai. Kencingnya kan menyebar berarti. Berarti bukannya satu pojok saja. Pojok kedua, pojok ketiga, pojok keempat. Belum tuntas. Dia pindah tempat. Oh, saya dilarang di sini, berarti boleh pindah dong. Karena nggak mungkin. Nabi berhentikan tadi setelah selesai dulu. Cerdas beliau. Sikapi yang belum paham dengan yang sudah paham berbeda. Kalau ini para sahabat harusnya sudah paham. Kok sampai kaki kok nggak kebasuh dengan sempurna? Nabi teriak kayak gini. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Tumit berarti bagian belakang ya. Tumitnya nggak kebasuh saat berwudu tadi. Karena saking cepat-cepatnya mereka ingin laksanakan sholat asar. Ada bagian yang tidak terbasuh. Celaka tadi yang tidak kebasuh tadi dengan api neraka. Berarti menunjukkan ancaman. Kalau yang wudunya tidak sempurna karena ada sesuatu yang tidak dibasuh, ya berarti wudunya masalah. Maka yang tadi dikatakan oleh Syekh Salim dalam Safinatun Najah, lihat kalau ada yang menghalangi itu dihapus dulu. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Abdullah bin Amr berkata, kami pernah kembali bersama Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Mekah menuju Madinah, ya, hingga sampai di air di tengah jalan. Sebagian orang tergesa-gesa untuk sholat asar, lalu berwudu dalam keadaan terburu-buru. Makanya kalau wudu itu jangan buru-buru, santai aja. Karena masalahnya nanti ada yang nggak kebasuh seperti cerita ini. Kami pun sampai pada mereka dan melihat air yang tidak menyentuh tumit mereka. Kemudian Rasulullah lantas bersabda seperti tadi, wailun lil aqabi minan nari asbighul wudu'a. Celakalah tumit-tumit dari api neraka, sempurnakanlah wudu kalian. Pakar fikih mazhab Syafi'i saat ini Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugho hafizahullah berkata, wajib membasuh seluruh kulit dan rambut ketika membasuh. Seandainya di kuku ada kotoran yang menghalangi masuknya air. Di sini apa biasanya menghalangi, coba Bu? Di kuku Ibu. Kutek itu sifatnya bisa meresap nggak airnya? Enggak. Nah, berarti dibersihkan itu. Ada yang menghalangi masuknya air atau terdapat cincin yang menutupi yang membuat air sulit masuk, maka wudunya tidak sah. Gitu. Maka harus dihapus dulu. Dalam hadis yang menerangkan orang yang wudunya kurang sempurna disebutkan juga dari Jabir Umar bin Al-Khattab
mengabarkan bahwa ada seorang yang berwudu lantas bagian kuku kakinya tidak terbasuh. Kuku kakinya tidak terbasuh. Ada kotoran di situ, ada sesuatu yang tidak bisa membuat air masuk. Kemudian Nabi SAW melihatnya dan berkata, irji fa ahsin wudu'aka. Ulangilah, perbaguslah wudumu. Lantas ia pun mengulangi dan kembali sholat. Lantas dia ulangi wudunya dan kemudian kembali sholat. Maka menunjukkan kalau ada yang menghalangi, membuat wudu tadi itu harus diulang sampai kena seluruh anggota tubuh. Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Boga berkata, tidak sah wudu jika ada sebagian kecil dari anggota wudu yang tidak dicuci. Nah, itu bahasan yang pertama tadi. Terus catatan yang kedua, wudu bagi wanita haid. Saya terangkan dulu masalah. Ada anjuran wudu sebelum tidur. Ada anjuran berwudu sebelum tidur. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum tidur disunahkan atau dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu, agar tidurnya lebih berkah dan membawa kebaikan. Hal ini sebagaimana mengamalkan sabda Nabi SAW berikut ini. Dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Berarti Bu, di sini ada dianjurkan dua hal. Satu, kalau sebelum tidur dianjurkan apa? Berwudu. Lalu yang kedua, dianjurkan berbaring pada sisi kanan. Nih sisi kanan, berbaring pada sisi kanan. Miring ke kanan. Itu dua hal ketika kita tidur dianjurkan. Wajib enggak? Enggak wajib. Namun dianjurkan, disunahkan. Sunnah Nabi SAW sebelum tidur seperti itu. Terus lantas bagaimana dengan wanita haid yang darahnya masih mengalir? Apakah sebelum tidur dianjurkan pula untuk berwudu? Kita lihat di sini yang jelas, kalau orang dalam keadaan junub dan belum langsung mandi, maka ia dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ingatnya, junub yang dalam keadaan junub tadi dianjurkan kalau mau tidur minimalnya itu berwudu walaupun belum mandi. Kemarin kan saya sempat sebutkan, ada yang nanya, gimana kalau mau tidur itu dalam keadaan junub, belum mandi? Ada 3 keadaan kemarin ya. Yang pertama apa? Mandi langsung. Ya, sebelum tidur. Yang kedua apa? Wudu saja, baru kemudian tidur. Mandinya ditunda nanti ketika melaksanakan sholat subuh. Yang ketiga apa? Tidak mandi, tidak wudu. Boleh nggak? Boleh, yo malas, gitu aja. Yang tadi kita bahas dianjurkan untuk wudu. Nah, lihat di sini. Misalnya sehabis hubungan intim di malam hari lantas belum sempat mandi, maka disunahkan berwudu sebelum tidur. Tujuannya cuma meringankan junub. Tujuannya cuma meringankan junub. Apakah junubnya jadi hilang? Tidak hilang. Cuma apa? Meringankan. Lihat hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW biasa jika dalam keadaan junub dan hendak tidur, beliau mencuci kemaluannya lalu berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian juga Aisyah pernah ditanya oleh Abdullah bin Abi Qais mengenai keadaan Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW jika dalam keadaan junub? Apakah beliau mandi sebelum tidur ataukah tidur sebelum mandi? Aisyah menjawab, semua itu pernah dilakukan oleh beliau. Kadang beliau mandi dulu lalu tidur, kadang pula beliau wudu saja barulah tidur. Abdullah bin Abu Qais berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala urusan itu begitu lapang, begitu mudah. Berarti kesimpulannya junub, kalau junub dianjurkan untuk wudu sebelum tidur. Misalnya nggak mandi dulu. Nah sekarang, apakah wanita haid keadaannya sama dengan orang junub? Kita lihat di bawahnya, jawabannya tidak sama. Kalau orang junub berwudu itu untuk memperingan junubnya. Sedangkan untuk wanita haid berwudu maka tidak manfaat apa-apa.
Bahkan ketika ia mandi besar, mandi wajib pun saat darah haidnya mengalir tidak dikatakan hadasnya hilang. Sehingga dari sini tidaklah sama. Coba lihat perkataan dari ulama di bawah. Al-Hafiz Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Daqiq Al-Aid. Imam Syafi'i menyatakan bahwa anjuran berwudu sebelum tidur tidaklah berlaku pada wanita haid. Karena meskipun ia mandi, hadasnya tidak akan hilang jika masih terus keluar darah tadi. Hal ini berbeda dengan orang junub. Namun jika darah haid berhenti, ini lihat ya, jika darah haidnya berhenti malam hari gini, ibu itu berhenti darahnya malam hari, namun belum langsung mandi wajib, boleh. Maka statusnya sama dengan orang junub. Ibu darahnya berhenti malam hari, mandinya mau tunda subuh, nggak masalah. Sebelum tidur dianjurkan tetap untuk berwudu. Berarti sebabnya ini karena masih ada darah haid tadi. Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, menurut ulama Syafi'iyah disepakati bahwa tidak dianjurkan bagi wanita haid untuk berwudu sebelum tidur. Karena wudu tidak berpengaruh apa-apa. Namun jika darah haid berhenti, maka statusnya sama seperti orang junub. Wallahu a'lam. Berarti kesimpulannya paham ya? Kalau dalam keadaan haid tidak dianjurkan saat mau tidur untuk berwudu. Karena sebabnya darah tadi menyebabkan ibu masih dalam keadaan belum suci, maka tidak berpengaruh apa-apa. Sampai ibu mandi pun saat darah haid itu masih mengalir juga tidak punya pengaruh apa-apa. Sekarang kita lihat hadis tentang wanita istihadah tadi yang kita bahas nih. Dua syarat ini kok disebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Fatimah binti Abu Hubeish mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku wanita yang mengalami istihadah dan belum suci. Aku wanita yang mengalami istihadah dan belum suci. Apakah aku tetap meninggalkan sholat? Rasulullah SAW menyatakan tidak. Berarti tidak, berarti tetap kerjakan sholatnya. Tetap kerjakan sholat. Itu hanyalah darah urat saja. Itu bukanlah darah haid. Itu berarti darah penyakit. Jika datang waktu kebiasaan haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Jika waktu kebiasaan haidmu telah usai, maka mandilah lalu sholatlah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ketika keluar dari istihadah, berwudulah setiap kali sholat sampai datang waktu tadi, yaitu waktu kebiasaan haid. Lihat, berwudulah setiap kali masuk waktu sholat. Ini seperti kita jelaskan untuk wanita istihadah. Dan di sini disebutkan oleh Nabi tadi, kalau datang kebiasaan haid, karena darah istihadah itu darah penyakit. Misalnya, darah haid biasanya berapa hari, Bu? Berapa? Seminggu. Tanggal 6 plus 7 misalnya 13. Sebelum ini, sesudah ini ada darah yang keluar. Dan ini nyambung dengan waktu haid kebiasaan ibu. Maka kalau ada seperti itu, sebelum ini dianggap bukan haid. Sesudah tanggal ini dianggap juga bukan haid. Maka ketika di sini darah keluar, belum masuk hitungan haid. Ibu tetap sholat. Nyambung dengan masa haid, berarti tinggalkan sholat. Darah keluar terus sampai tanggal 13, darah belum berhenti memang. Namun ini darah kebiasaan ini namanya. Kebiasaan dulu pernah saya sebut gak ya? Kebiasaan itu berapa kali berulang? 3 kali berulang. 3 kali berulang. Maka keluar sampai sini, ini masih berlanjut lagi. Maka 6 sampai 13 ini masih masa haid. Ini ketinggalkan sholat. Tanggal 13 ini masa kebiasaan haid sudah selesai, maka segera mandi, kemudian kerjakan sholat walaupun setelah itu masih ada keluar darah. Itu namanya darah istihadah yang bersambung dengan darah haid. Dengan catatan kalau sudah punya kebiasaan.
Yang masalah kalau siklus ibu terganggu karena ikut program KB. Itu baru masalah. Namun kalau sudah punya kebiasaan, berulang tadi 3 kali, maka pakai kebiasaan itu jadi patokan. Seperti disebut dalam hadis ini. Nah, coba kita lihat. Yang mesti dilakukan wanita istihadah ketika sholat. Lihat ada 5 poin. 1. Berwudu untuk setiap kali sholat. Ketika waktu sholat sudah masuk. Tadi misalnya zuhur jam 11:30 nih. Jam 11 belum wudu, belum dianggap wudunya. Tunggu 11:30 dulu baru berwudu. 2. Membersihkan darah ketika akan sholat atau mengganti pakaian yang suci jika mampu. Jika mampu saja, nggak diberatkan di sini. Karena misalnya ibu mengalami istihadah terus lagi perjalanan gitu, masuk waktu sholat, ibu nggak bisa ganti pakaian tadi misalnya, maka tidak dipersulit. Yang ketiga, memakai sesuatu sebagai tindakan hati-hati agar darah tidak menyebar luas pada baju atau badan, seperti dengan menggunakan pembalut. 4. Melakukan sholat di waktunya sesuai dengan kemudahan. 5. Jika waktu sholat telah berakhir dengan wudhu yang tadi, maka hendaklah mengambil wudhu lagi untuk sholat di waktu yang baru. Bisa pula beralih pada tayamum jika memang tidak mampu untuk berwudhu. Kalau misalnya ada halangan untuk berwudhu, seperti punya penyakit misalnya, maka bisa ganti dengan tayamum. Namun intinya kalau wudhunya tadi setiap kali masuk waktu sholat. Dan 5 hal ini diberlakukan untuk tadi keputihan, dan juga ada yang punya penyakit kencing terus menerus. 5 hal ini dilakukan sama juga. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ syarat wudhu selesai. Setelah itu nanti kita bahas pertemuan berikutnya pembatal wudhu. Baik, ada yang mau bertanya silahkan. Monggo Bu. Sebentar Bu, ada mic nanti ya. Ya. Monggo Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan yang berkaitan dengan wanita istihadah ini ya. Istihadah atau yang mungkin kencing terus menerus. Ada beberapa wanita yang menggunakan pembalut, atau bagi mereka yang kencing terus menerus kan menggunakan ini Pampers ya. Nah, ketika akan sholat apakah harus mengganti? Tidak. Tetap dipakai. Tadi sesuai kemudahan. Ibu mau ganti boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tadi yang poin nomor 2 disebutkan. Kemudahan aja ya. Ya, kemudahan saja. Enggak dipersulit dalam hal ini. Oh ya, mengenai air yang terkena najis. Air yang terkena najis, ya. Kan caranya tadi sudah masuk 2 kulah ya. Sudah masuk 2 kula, 200 liter. Artinya gini, ada suatu kondisi di rumah itu bak mandinya itu memang bisa menampung lebih dari 2 kulah. Tapi suatu ketika Airnya turun. airnya turun, terus kemasukan kotoran cicak. Baik. Nah, jadi kan kotoran cicak kan terus langsung biasanya melarut gitu, Iya. campur. Nah, pada saat itu memang air belum sampai 2 kulah. Iya. Kita tidak ngerti kondisinya. Kita terus Tapi ibu paham kalau ada kotoran situ yang masuk. ya ada. Yakin itu? Yakin, Ya, baik. kelihatan masih melarut tapi kan masih ada di dasar. Ya. Itu bagaimana sebaiknya? Dibuang? Airnya kalau dipastikan kurang dari 200 liter, baiknya dibuang. Oh, Untuk hati-hati. nah, tapi kalau suatu ketika itu airnya itu sampai meluap-meluap, nah itu kotoran cicaknya itu ada di pinggir baknya itu, tapi dekat-dekat tembok, jadi kan nggak langsung jatuh Ye. ke lantai kamar Ya. mandi. Nah itu bagaimana? Sampai airnya meluap, tapi kotorannya itu ada di pojokan pinggiran bak mandi itu. Berarti tidak tidak melebur lagi di situ. Ya kan? Tapi sebelumnya dari air yang sedikit dulu, terus diisi gitu. Itu yang kondisi pertama. Kondisi pertama. Kondisi kedua, ini airnya banyak. Airnya banyak, ya. Enggak masalah. Oh, masih bisa
masih digunakan karena dia tidak berubah dengan adanya kotoran tadi. Ada lagi? Ya, monggo. Pakai mic, Bu. Mic-nya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang akan saya tanyakan yaitu yang wajib dikerjakan saat berwudu antara lain membasuh kedua tangan sampai lengan. Kemudian masalahnya kita menggunakan baju itu, bajunya itu ketat sehingga tidak bisa ditarik untuk untuk wudu begitu. Terus kalau kita basahi dari luarnya itu boleh tidak? Karena kita wudu itu misalnya kita pergi di tempat yang terbuka gitu loh, kita wudunya. Terima kasih. Itu apa yang tidak sulit dibasuh tadi? Bagian mana? Kalau ditarik ke atas agak sulit, Bu. Karena tidak ada kancingnya begitu. Pertama, saya sarankan berwudu di tempat tertutup. Karena tidak ada. Tidak ada juga, cari. Kita berwudu di tempat wudu umum begitu. Iya. Ya. Saya tidak sarankan ibu-ibu berwudu di tempat wudu umum. Entah itu ibu cari tempat khusus untuk ibu-ibu, atau yang kedua tadi tertutup ya. Kedua, wudunya dalam toilet. Berarti harus dibuka begitu. Iya, Ustaz? wajib. Ya, terima kasih. Bahkan dulu pernah saya sebutkan masih boleh mengusap jilbab kalau misalnya ibu mampu untuk mengusap kepala langsung dengan memasukkan tangan di bawah jilbab, lebih afdal. Maka sebisa mungkin seperti itu. Intinya gini, kenapa disarankan seperti tadi? Biar tidak gampang-gampangan wanita buka aurat di tempat wudhu yang terbuka. Insya Allah masih bisa. Jadi, ada lagi? Ya, belakangnya Bu, itu langsung belakang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini terkait dengan bagi orang yang selalu berhadas tadi untuk syarat tayamum, kemungkinan kalau misalnya dia tidak bisa tidak boleh terkena air ya. Kalau misalnya dia tidak boleh terkena air, berarti ganti tayamum. Terus? Tapi kalau misalnya kondisinya seperti ini, perempuan itu menjaga wudunya untuk sholat di masjid yang ternyata tempat wudunya jauh, misalnya di haram atau di itu bagaimana? Boleh tayamum atau seperti apa? Kemudian Tapi dia kalau wudu ada masalah begitu karena punya penyakit. Oh enggak. Ini enggak ada masalah. Oh, masalahnya cuma karena kalau berwudu itu mesti ke tempat yang jauh. Sekarang di Masjidil Haram dekat Ka'bah pun itu agak mundur ke belakang sedikit, itu ada tempat wudu khusus. Gak mesti keluar sampai keluar sana. Ya, ada tempat wudu khusus, bukan tempat air zam-zam. Wudu khusus ada. Jalan mau dari Ka'bah situ menuju ke Mas'a tempat sa'i, situ sudah ada tempat wudu. Sudah dipermudah lagi. Berarti saran saya tetap ke belakang situ untuk berwudu, nggak bisa ganti tayamum. Kalau enggak, misalnya tempat itu ibu nggak temui, maka ambil air zam-zam, berwudu dengan air zam-zam. Kemarin juga sempat ada masukan dari beberapa, katanya bisa berwudu dengan menggunakan zam-zam ketika meninggalkan mushaf kan agak sulit. Jadi di tempat, tapi mengusap itu bagaimana Ustaz? Kalau bagian yang disuruh membasuh. Membasuh itu cuma sekadar dengan air kita kumpulkan. Air dikumpulkan. Kalau mengusap itu cukup tangan basah saja. Maka kalau ibu bisa dengan mengumpulkan ya,
Misalnya itu paling mudah dengan menggunakan botol spray itu. Ibu ini semprot di tangan, terus kumpulkan air itu untuk cuci muka, kemudian tangan sampai siku, kepala itu diusap, kaki itu nanti dibasuh. Bisa penuhi 6 rukun tadi, sah. Nah itulah yang masalah saya tadi. Berarti ibu harus tutupi lengan ibu ketika wudhu tadi dengan menggunakan jilbab yang lebih lebar atau mukena yang lebih lebar. Masalah aurat saja. Sudah? Baik. Ada lagi? Ustaz, apa? Bagaimana dengan berwudu di kamar mandi? Maksudnya terkait dengan pembacaan sebelum wudu. Baik. Baca sebelum wudu, bismillah kan? Bismillah ditinggalkan. Karena bismillahnya sunnah. Sedangkan ibu di dalam toilet. Berarti bismillah ditinggalkan. Terus lanjut. Doa setelah wudu nanti setelah keluar dari toilet tadi. Jadi masih bisa. Baik. Ya. Langsung aja. Kalau posisi wudu, tangan di gips, ya. Kalau tidak bisa masuk air berarti mengganti mencuci itu mengusap. Jadi tangan cukup basah saja, usap bagian ini. Di bagian gipsnya saja. Diusap. Kedua, kalau hina. Sah nggak untuk wudu? Membuat permukaan baru enggak? Hina itu. Soalnya kalau dari beberapa yang itu katanya sah boleh. Sah boleh. Tidak membentuk permukaan baru. Yakin itu? Ibu yang pakai, saya nggak ini tahu itu kayak gitu. Gimana? Nggak bentuk permukaan baru. Kalau yakin seperti itu nggak masalah berarti. Ibu nggak mesti hapus. Namun kalau bentuk permukaan baru berarti harus dihapus seperti keterangan tadi. Terus yang terakhir, kalau misal Baru flu. Ingus itu najis enggak, Ustaz? Enggak najis. Enggak. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, mana lagi? Sini Bu. Air sungai. Suci dan menyucikan. Masuk golongan air mutlak. Meskipun ada yang turun dari atas gitu, ya masih nggak terganggu dengan kotoran-kotoran gitu, ngalir terus juga kan, boleh digunakan untuk berwudu. Ya, Bu, monggo. Kalau ini saya bukan dari berwudunya, cuman sering saya alami itu kalau kita dari perjalanan. Dari perjalanan, sedang di perjalanan terus. Ya, zuhur kita lakukan sholat sunnah rawatib, terus itu kan sebelum. Pada saat kita masuk masjid, ternyata kita sudah masuk juga. Setelah kita masuk masjid, kita masbuk juga. Ya, terus. Sebaiknya kita ikuti yang sebagai masbuk untuk berjamaah atau tetap lakukan rawatib dulu. Ibu musafir apa bukan? Atau misalnya Ya, tetap ikuti imam yang ada di situ. Lagi sholat berarti ikuti sholat tersebut. Nggak nunggu sampai selesai. Rawatibnya nanti diqadha. Bisa rawatib diqadha. Kalau ada uzur seperti itu masih bisa. Nanti setelah, biasanya ini kalau qobliyatur. Ya, sorry. Ya. Ya, monggo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam terkadang. Untuk berkaitan dengan tadi ya yang tawaduk itu, kalau misalkan kita udah tahu itu masuk jadwal haid. Itu masuk jadwal haid. Iya, terus. Sudah masuk jadwal haid, tapi haidnya itu hanya terjadi pada hari pertama. Jadi nanti berhenti, kemudian misalnya haid lagi itu hari kedua atau hari ketiga. Iya. Itu lebih baik junub atau termasuk yang Sudah punya kebiasaan haid apa belum? udah punya, cuma itu terjadi kadang-kala. Kadang-kala. Berarti baiknya nunggu sampai kebiasaan haidnya itu berlangsung. Berarti itu junub. Junub. Karena sudah punya kebiasaan haid. Monggo Bu, depan. Yang mau saya tanyakan, kalau kita mau mandi
kalau kita mau mandi habis haid tapi kita posisinya habis operasi yang tidak boleh kena air, mandinya gimana? Mandi Habis haid. Tapi habis kita haid, pasca operasi. namun pasca operasi tidak boleh kena air, berarti ganti tayamum. Tayamum. Ganti tayamum saja. Ketika nanti ibu sudah boleh gunakan air lagi, baru mandi. Ya. Terus mana lagi? Ya, belakang Bu, monggo. Kalau cat rambut itu menghalangi air wudhu enggak? Ibu cat rambut gimana? Ibu lihat sendiri kan bisa ini. Itu membentuk permukaan baru enggak? Kalau tidak, enggak masalah. Namun nanti masalah hukum cat rambut ada pembahasannya sendiri. Saya enggak mau singgung sekarang. Itu ada pembahasan sendiri. Ya. Kita wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya, itu sah ataukah tidak? Yang penting diyakinkan lantainya itu awalnya suci dari najis, disiram terlebih dahulu kemudian berwudhu di situ boleh. Ya. Mana lagi? Ya. Ya Bu. Iya maaf Bu. Ya monggo. Ustaz, saya tuh sering menggantung wudhu itu, bagaimana batasannya itu Ustaz? Boleh. Artinya jaga terus kan wudhunya gitu. Ya, jadi, Nanti kalau batal ibu wudhu lagi, ya. boleh. Kalau mau sholat nggak usah wudhu lagi Ustaz. Nggak usah wudhu lagi. Ibu yakin itu belum batal. Misalnya wudhunya jam 10 kemudian sampai zuhur itu belum batal, pakai wudhu itu nggak apa-apa. Dan itu punya keutamaan sendiri untuk menggantung wudhu, seperti yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Abi Rabah. Sudah. Baik. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita habis wudhu suka dilap pakai handuk, boleh. Malaikat doakan kita kalau ada tetesan air yang jatuh. Itu ketika kita berwudhu. Setelah berwudhu masih boleh untuk melap bekas air ini dengan kain, dengan tisu, dengan handuk, masih boleh dan sah. Tidak ada larangan sama sekali. Itu punya pemahaman sendiri Bu tentang itu. Ada lagi? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau bak mandi kita memelihara ikan itu gimana? Bak mandi kita memelihara ikan. Ikan kan kotorannya pun itu tidak najis. Ji? Kotorannya tidak najis, berarti bak tersebut tetap suci. Ini yang kedua, kalau wanita yang sering keputihan itu, Wanita sering keputihan itu terus wudhunya harus tepat waktu sholat. waktu awal sholat tadi ya. Kita mau ada kondangan, setelah wudhu kan kita dandan dulu biar tidak wudhu lagi. Ya, itu waktunya tidak pas waktu sholat, bagaimana Pak? Pokoknya ibu mau sholat ulangi wudhu lagi tadi, hapus dandanannya dulu, terus wudhu lagi. Punya gitu. Itu wajib ya Pak ya? Tadi sudah saya terangkan tadi itu. Kalau untuk kita waktu umroh di Masjidil Haram juga harus. Tadi yang harus ada wudhu setiap kali sholat kalau apa? Istihadhah, keputihan, gitu aja. Kalau ibu nggak ada masalah ini nggak apa-apa. Ada masalah itu Pak. Nah itulah berarti resiko. Jadi kalau di Masjidil Haram waktu sholat harus wudhu terus ya Pak? Waktu sholat wajib wudhunya diulang lagi. Sholat wajib saja. Iya, sholat wajib. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ustaz, bagaimana dengan wanita haid yang ingin membaca Al-Quran? Apakah tetap harus berwudu? Wanita haid untuk bisa membaca Al-Quran bisa menggunakan dua solusi. Yang pertama, pegang mushafnya. Kalau mushafnya itu tulisan Arab saja, maka nanti pakai sarung tangan. Solusi pertama. Solusi yang kedua, wanita haid tadi membaca Al-Quran namun yang terjemahan. Yang terjemahan. Kalau itu dipakai, ya, maka boleh nyentuh langsung. Karena yang terjemahan tadi bukan mushaf. Dua solusi tadi. Apakah wanita haid boleh baca Al-Quran? Dan saya akan bahas ketika kita temu dengan pembahasan hal-hal yang tidak boleh bagi wanita haid. Masih dibolehkan wanita haid baca Al-Quran. Nanti ada dalilnya.
Bagaimana cara mendidik anak yang sudah menginjak masa balik di umur 12 tahun, sudah menyukai lawan jenis? Resiko anak yang bergaul dengan lingkungan yang heterogen seperti itu. Beda kalau dia ketemu dengan laki-laki saja. Kalau dia ketemu dengan yang heterogen, lawan jenis, resikonya seperti tadi. Maka cuma diingatkan saja adab-adab bergaul dengan lawan jenis. Yang ini tidak boleh, yang ini masalah, yang ini dilarang, seperti itu. Ibu harus bisa menjelaskan. Bagaimana sahnya wudhu bila dihena? Tadi sudah disebut ya, sedangkan henna tidak membentuk permukaan dan menempel pada kulit. Sama seperti tato, tetapi yang membedakan jangka waktunya penghapusannya. Kalau tato butuh proses, sedangkan henna hilang dengan sendirinya. Berarti kalau tidak membentuk permukaan baru, masih tetap sah wudhunya. Wallahu a'lam. Itu saja kita cukupkan. Mudah-mudahan bawa berkah bagi semuanya. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Kita terus nambah ilmu, memperbaiki amalan soleh kita menjadi amal yang lebih baik, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.